Aku temukan keselamatan, anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku. Kau telah mati dan bangkit mengalahkan maut dan berikanku kemenangan. Kristus hidup di dalamku, dan aku hidup di dalam-Mu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalam-Mu selamanya. Seluruh peserta mempersiapkan diri mengikuti seremoni kelulusan murid-murid senior SMP SMA Dian Harapan. Selamat pagi. Selamat datang di seremoni kelulusan SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau 2020. Hadirin dimohon untuk dapat mengikuti seremoni kelulusan murid-murid lulusan SMP SMA Dian Harapan Lubuk Linggau dengan hikmat. Hadirin dimohon berdiri. Kepala sekolah dan guru-guru kelas lulusan memasuki ruangan. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga. Padamu negeri, kami berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, bangsa
Untuk membuka acara graduation hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesetiaan Tuhan yang telah memimpin siswa-siswi kelas 9 dan 12, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau. Dan hari ini adalah acara kelulusan mereka. Kami mohon agar Tuhan memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Sambutan dari Kepala Sekolah, Ibu Wiji Modes Purwanti. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan yang Maha Kasih kalau saat ini kita masih dipertemukan walaupun dalam suasana yang berbeda. Sudah kurang lebih 2,5 bulan kita tidak bertemu secara fisik, namun komunikasi secara virtual tetap terjalin di dalam masa-masa belajar di rumah. Tahun ini adalah tahun yang cukup mengejutkan bagi kita semua. Rencana-rencana yang telah disusun harus diputar dan diubah dengan cepat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Anak-anak dan guru-guru sudah melakukan persiapan ujian sekolah dan ujian nasional yang cukup menguras tenaga dan pikiran. Pada akhirnya kandas di tengah jalan dengan diberlakukannya aturan baru mengenai ujian sekolah. Di satu sisi membuat kita bernafas cukup lega, tetapi di sisi lain mungkin ada yang kecewa. Tetapi kita tetap bersyukur. Mungkin ini adalah salah satu cara yang diizinkan Tuhan untuk menuju pada perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, mungkin kita semua sudah membayangkan bagaimana pengucapan syukur dan penamatan siswa untuk angkatan yang pertama sambil mengenang masa-masa awal memulai sekolah ini dan melihat pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang semakin meningkat. Bayangan-bayangan indah yang akan dilakukan seolah-olah menjadi sirna seiring perkembangan penyebaran virus COVID-19. Apakah itu benar-benar menjadi sirna? Tentu saja tidak. Melalui peristiwa ini, kita diberi banyak kesempatan untuk merenungkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Secara positif, kita juga bisa pikirkan bahwa generasi lulusan tahun ini mempunyai cerita yang panjang untuk bisa dikenang dan diceritakan kelak. Mungkin bisa jadi seumur hidup ini satu-satunya kesempatan di mana pengucapan syukur dan penamatan kita lakukan secara virtual. Beberapa minggu yang lalu, anak-anak telah mengikuti webinar bagaimana menggali potensi yang Tuhan berikan. Saat ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Mari gunakan waktu dengan baik. Jangan menjadi kendor semangat kalian untuk belajar. Ingat bahwa Tuhan menuntut kalian untuk mengembangkan potensi yang sudah diberikan. Oleh karena itu, pertanggungjawabkanlah dengan baik dan jangan sia-siakan apa yang sudah ada dan diberikan oleh Tuhan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana memulai kembali ke sekolah dengan rancangan dan protokol-protokol khusus yang mau tidak mau harus mulai kita pikirkan. Karena tidak mungkin akan stuck atau mandek pada kondisi ini. Kedepannya banyak penyesuaian yang perlu dilakukan dengan disiplin untuk dijalankan. Tema kegiatan ini adalah Precious Gift yang bisa kita maknai juga sebagai penyertaan Allah dalam kegiatan anak-anak selama bersekolah di SDH Lubuk Linggau. Tuhan yang sama juga yang akan menolong dan menyertai kita dalam menjalani masa-masa ke depan yang mungkin masih cukup sulit kita hadapi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakili sekolah menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan SDH Lubuk Linggau sebagai partner dalam mendidik anak-anak. Dan juga yang sudah sangat kooperatif dalam mendidik anak-anak dan mengawasi anak-anak di dalam kegiatan belajar di rumah pada masa pandemik ini. Kiranya kerjasama yang ada boleh membawa berkat bagi pertumbuhan anak-anak. Kebanggaan juga ditunjukkan kepada anak-anak yang dalam situasi sulit ini masih mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Walaupun saya tahu ada beberapa anak yang cukup tertatih di dalam mengejar ketertinggalan yang ada, akan tetapi pada akhirnya mampu menyelesaikan dengan baik. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan guru-guru yang siap membantu. Oleh karena itu,
Saya juga ucapkan terima kasih kepada guru-guru untuk usaha-usahanya. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang tidak memenuhi ekspektasi Bapak Ibu, anak-anak dan juga guru-guru. Akhirnya saya mengucapkan selamat untuk anak-anak kelas 9 dan 12 dan tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan ke depan yang nampaknya tidak mudah. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan dan menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kesan pesan School System Koordinator SDH, Ibu Gunawati Chu. Perkenalkan, saya Ibu Gunawati Ciu, School System Coordinator untuk SDH dan SLH. Di hari yang istimewa ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan dan mengucapkan selamat atas kelulusan para winisuda SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau. Kalian adalah angkatan yang istimewa karena merupakan angkatan pertama yang diluluskan dari SDH Lubuk Linggau. Saya juga mengucapkan selamat kepada para orang tua untuk kelulusan anak-anaknya. Selama 3 tahun kalian belajar di SDH, menjadi harapan kami, kalian sudah bertumbuh secara holistis, baik di dalam pengetahuan sejati, iman dalam Kristus maupun karakter ilahi. Sebelum kalian melanjut ke jenjang pendidikan berikutnya, Ibu Guna ingin memesan sebuah ayat Kolose 3 ayat 23 sebagai pengingat. Apapun nanti yang kalian lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Belajarlah dengan baik, belajarlah dengan giat, belajarlah dengan segenap hatimu, dan lakukanlah itu semua seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan yang memberkati perjalanan kalian selanjutnya. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan supaya pembelajaran kalian boleh berhasil dan kalian boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan dan bertumbuh terus menjadi seorang yang dewasa di dalam iman. Terima kasih sekali lagi, selamat. Kita bersyukur untuk ke-24 murid-murid SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau yang telah menerima pesan dan peneguhan dari para pimpinan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Saat ini kita akan menyanyikan lagu Trust and Obey sebagai bentuk ungkapan syukur kita bahwa hanya di dalam Dia terdapat sukacita jika kita taat dan percaya kepada-Nya. Shalom, bagaimana kabarnya kalian semua? Wah, tidak terasa ya.
3 tahun dari pertemuan kita pertama, di rekonstruksi pertama, di Curup. Wah, kalian sekarang sudah lulus. Tentu tadi juga sudah melihat foto-foto tentang kita pertama kali retreat bersama-sama. Ya sekarang udah kelas 9, kelas 12 yang akan lulus. Puji Tuhan. Saya sungguh rindu kalau kita juga bersama-sama kembali dalam pertemuan kali ini. Sesuai kasih Tuhan, bersyukur untuk momen yang kita jalani bersama saat ini di tengah kondisi pandemi. Dan bagaimana kita juga bisa menikmatinya, tetap itu oleh karena pertolongan Tuhan dan belas kasihan Tuhan kepada kita. Sebelum saya membacakan renungan yang akan juga kita bersama-sama pikirkan, juga maknai dari momen ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk momen yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati bagaimana kami bisa memaknainya daripada kami membaca firman Tuhan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja melalui Roh yang Kudus di antara kami semua. Bersyukur untuk setiap siswa, siswi kelas 9 dan kelas 12 yang boleh diluluskan dan juga untuk menikmati akhir kelulusan ini. Tuhan yang dipermuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya adalah bicara tentang precious, tentang keberhargaan yang diambil dari Yohanes pasal yang 3 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 bagi kita semua. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam hari yang berbahagia ini kita bersungguh bersyukur bahwa seringkali dalam kehidupan kita banyak pilihan-pilihan yang kita harus ambil dan putuskan. Dan tentu saya juga percaya bagi Bapak Ibu orang tua pada saat dibukanya sekolah ini di Lubuk Linggau tentu ada banyak pertimbangan. Dan memang waktu bicara tentang awal-awal waktu mendaftar ke sekolah tentu ada hal-hal yang dipikirkan ya, misalnya sebagai contoh yaitu tentang kualitas guru atau sekolah itu sendiri seperti apa, akreditasinya. Ya, apakah ini benar sekolah sungguh-sungguhan atau jangan-jangan tipu-tipuan untuk menjadi mengambil keuntungan orang secara ekonomi barangkali. Dan memang kalau di dalam satu hal yang baru kita perlu ragu, memang perlu mempertanyakannya. Atau mungkin bagi anak-anak siswa-siswi waktu mau masuk sekolah yang baru didengar juga pikir ya jangan-jangan ini semua kumpulan teman-teman atau siswa-siswi yang terbuang yang tidak diterima di tempat yang lain barangkali. Ya wajar kalau memang banyak pertimbangan-pertimbangan tentang pergaulan dengan teman-teman, bukan hanya sekedar guru. Atau juga bicara tentang kesinambungan. Waktu lulus nanti apakah bisa melanjutkan ke sekolah yang lain? Jelas hal-hal demikian pasti akan muncul dalam pemikiran orang tua ataupun siswa-siswi. Saudara yang kasih Tuhan, keraguan itu muncul karena barangkali kita tidak tahu akan sekolah ini latar belakangnya atau juga yayasannya. Ya apa itu yayasan Pelita Harapan? Apa itu yayasan pendidikan Pelita Harapan? Padahal kita juga tahu bahwa yayasan ini sudah cukup lama, sejak tahun 94 sebenarnya sudah berdiri dan mendirikan sekolah-sekolah di Indonesia. Dan bukan sekedar mendirikan sekolah, tapi juga karena ada satu visi yang jelas yang disampaikan dan juga dijalani hingga saat ini. Jadi memang keraguan-keraguan itu mungkin berangsur-angsur jadi dipahami dan semakin jelas dan akhirnya mengakui oh ya benar, ini bukan sekedar main-main. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan dan juga siswa-siswi yang berbahagia saat ini, pada saat kita telah membaca ayat yang tadi kita sudah baca bersama-sama, konteksnya sebenarnya juga sama. Bahwa ada ayat yang 14 di sini disebutkan ada terjadi satu wabah, tapi wabahnya bukan penyakit seperti pandemi ini. Tapi kalau saya sebut sebagai epidemik bisa jadi. Kenapa? Karena mengganggu orang-orang Israel yang sedang ada di padang gurun. Oleh apa yang diganggunya? Oleh ular tedung, ular berbisa. Ya memang kalau kita lihat di dalam kisah di dalam Perjanjian Lama di kitab Keluaran, bahwa ular tedung itu sendiri diutus atau dikehendaki oleh Allah memang untuk menghukum orang-orang Israel. Saya tidak membahas tentang corona ini, virus corona ini diutus oleh Tuhan, begitu ya, itu ada perdebatan yang lain. Tetapi konteksnya adalah bahwa Musa pun yang waktu memimpin orang-orang Israel ini keluar dari Mesir diragukan.
Diragukan tentang identitas dirinya. Siapa dia? Sampai Musa pun pada saat bertemu dengan Tuhan juga, dia mempertanyakan, kalau saya diutus Tuhan, apa buktinya kalau Tuhan itu mengutus saya? Dan apa buktinya juga pada saat orang-orang Israel ingin bertanya kepada saya tentang kalau ada Tuhan. Nah, banyak keraguan yang terjadi. Juga di dalam konteks pembacaan kita di dalam pasal yang ketiga, itu cerita tentang seorang namanya Nikodemus, seorang ahli Taurat, orang Farisi. Dia datang dengan diam-diam ketemu Tuhan Yesus, yang disebutnya juga Rabi, yang terkenal saat itu. Kenapa dia datang diam-diam? Karena dia ingin mempertanyakan secara langsung, tapi dia malu kalau dia ketahuan belajar kepada Tuhan Yesus, karena ada keraguan dalam dirinya. Jadi memang jelas sekali bahwa keraguan itu tidak jadi masalah, tetapi bagaimana kita bisa menjawab keraguan. Apalagi bicara tentang keberhargaan, kualitas, tentang precious. Ya, ini juga kita perlu bertanya, dari mana kalau ukurnya itu berharga? Dari mana kalau ukurnya ini kualitasnya tinggi? Kalau dalam perdagangan seringkali mengatakan ada harga, ada kualitas, begitu ya. Jadi kalau harganya mahal, pasti kualitasnya tinggi, begitu ya. Padahal belum tentu juga sih, ya, walaupun kebanyakan benar ya. Sesuai yang kasih Tuhan, waktu kita bicara tentang menilai kualitas, keberhargaan itu pasti menggunakan yang namanya perspektif manusia. Perspektif manusia itu pun karena diisi atau dibekali atau didasari dengan pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Misal, sekolah yang bonafit, yang keren itu, guru-gurunya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kualitasnya juga pendidikannya dari luar negeri, barangkali begitu ukurannya. Atau gedungnya. Wah, gedungnya kayak desainnya luar negeri ya, bukan kampungan banget. Barangkali kita nilai seperti itu. Atau juga karena ada jaminan yang diberikan. Misalnya beli barang, ini berkualitas apa? Dijamin seumur hidup tidak akan rusak. Tapi kalaupun rusak akan diganti seumur hidup alat itu, bukan penggunanya, begitu ya. Tidak ada jaminannya. Sehingga kita bisa ngotot untuk memperoleh kualitas barang itu, dan kita memperjuangkannya untuk kita mendapatkan barangnya itu. Nah, itu yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Misalnya kita punya HP yang keren, ya kita pengen HP itu. Ya kenapa? Karena lagi viral. Nah, belum tentu kita butuh tentang teknologi yang ditawarkan oleh HP itu. Tapi karena lagi viral, lagi rame, lagi pasaran, ya kita pengen ikut dong. Jadi alasan untuk kita mendapatkan keberhargaan itu sebenarnya sangat tidak mendasar gitu, karena ikut-ikutan. Atau waktu zamannya PSBB ini ya, bahwa ternyata muncul kopi dalgona. Wah, rame-rame semua beli kopi instan dan juga susu itu, sampai di supermarket atau minimarket habis ya semuanya, karena lagi ngetren. Sehingga kalau dikatakan enak atau nggak enak, ya namanya juga selera, seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang seringkali terjadi waktu kalian nih saat ini duduk untuk di graduation day, di dalam hari kelulusan, ya di wisuda secara online ini, juga mungkin sempat bertanya. Setelah lulus, saya kalau ditanya, lulusan mana kamu? Bangga gak sih kalau ngomongnya sekolah SDH gitu ya, sekolah Dian Harapan? Ya jangan-jangan orang mengatakan, sekolah apaan itu? Di mana? Ya tentu tidak seperti itu, bukan SDH itu sendiri. Jadi memang bertanya karena keraguan, oleh karena ada perspektif dari kualitas yang ingin dilihat, ingin diujinya. Saudara kasih Tuhan, pada saat kita juga membaca perenungan ini, dalam konteksnya Yohanes pasal yang ketiga ini, itu ternyata memang ada satu pertanyaan besar dari Nikodemus, yaitu apa? Apakah engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus mempertanyakan Tuhan Yesus dengan standar untuk menguji kualitas Tuhan Yesus dan asalnya dari mana. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau pengen tahu bahkan dari mana saya datang, itu juga harus dilihat dari kerajaan Allah. Jadi konteksnya bicara tentang kerajaan Allah. Nah, itulah juga pada saat kita bicara tentang konteks ini, kita juga tahu tema dari SDH tahun ini adalah In You Ever After.
Di dalam Kristus ada satu nilai kekekalan. Begitu juga sama, kalau saya sarankan Bapak Ibu sekalian dan juga siswa-siswi yang berbahagia, kalau kita ingin melihat kualitas keberhargaan itu ada di dalam Kristus. Karena Yesus juga mengatakan kepada Nikodemus, jikalau engkau ingin melihat kerajaan Allah, harus dilahir barukan terlebih dahulu, supaya bisa melihat kerajaan Allah itu seperti apa berharganya. Jadi kalau kita mengingat sedikit saja tema rekoleksi pertama kita 3 tahun yang lalu, temanya adalah Start from Him, lalu More Him, sampai bicara juga tentang family, Ohana temanya. Nah, karena kita harus mengawalinya dari Tuhan, kita pun harus mengawali segala sesuatu dalam kehidupan ini dari dasar yang teguh, yaitu Kristus, yaitu Allah yang hidup, firman yang hidup itu. Jadi karena kita juga bicara tentang keberhargaan, jadi juga bagaimana juga kita juga menilai segala sesuatu yang di dalam realita Tuhan yang memimpin. Jadi kita perlu dasar yang teguh. Kita perlu juga mensyukuri hari yang berbahagia ini, sekalipun mungkin di antara kalian berkata, ya kelulusan saya nggak seru ya, nggak bisa coret-coret, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ngapa-ngapain serupa. Setiap masa akan ada kesulitannya. Setiap masa, setiap waktu akan ada kebahagiaannya. Tetap menjadi cerita yang baik. Begitu juga pada saat kita juga memaknai dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan ada keindahannya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang berdaulat. Karena Tuhan sendiri yang berkehendak. Jadi kalau kita lihat pembacaan kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-14, pada saat Musa diperintahkan Tuhan bagaimana menghentikan bahaya daripada ular tedung, dan banyak orang-orang Israel yang di padang gurun itu yang baru saja keluar dari tanah Mesir itu mati dipagut ular. Ada juga yang sedang sekarat. Lalu Musa diminta Tuhan untuk membuat satu tongkat dari tembaga dan ada ular tedung di atasnya. Dan itulah yang jadi juga simbol, mungkin gambarannya dari rumah sakit sebelah sekolah kita begitu ya. Jadi ada salib dan ada ularnya begitu ya. Karena ini gambarannya. Jadi ada tongkat yang ada ular tembaga, sehingga barang siapa yang melihat ular tembaga itu di tongkat, dia hidup, dia selamat. Begitu juga sama pada saat kita melihat hari wisuda kita ini, atau waktu-waktu yang ke depan kita maknai pandemi COVID-19 ini, kita perlu melihat fokusnya bukan kepada sakitnya atau tidak sukanya acara kita, tidak berhasilnya acara kita, tidak meriahnya acara kita, tapi bagaimana kita melihat berdasarkan Allah melihat. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya Allah melihat? Mari kita kembali kepada Yohanes 3 ayat 16. Di sini disebutkan karena Allah. Frasa ini, karena Allah, itu mengajarkan kepada kita tentang adanya ada suatu alasan terbesar dan berharga. Oleh karena apa? Adanya pecinta yang terbesar, Allah. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih yang sejati yang manusia bisa dapatkan. Karena Allah, ada satu alasannya. Ada satu alasan yang membuat kita bisa bersyukur, bisa menilai ini berharga, yaitu Allah. Yang ini jadi pada saat kita juga melihat adanya wisuda secara online, guru-guru pun melihat bagaimana lulusan angkatan 9 dan 12 ini boleh melihat bahwa karena Allah. Dan pada saat kita mendasari karena Allah, kita mungkin ada kecewa, ada ragu, tetapi kita mulai mengerti bagaimana Allah mau berkehendak. Allah mau menyatakan kehendaknya. Lalu frasa yang berikutnya, sangat mengasihi. Itu waktu bicara tentang sangat mengasihi, terjemahan yang umum adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi terjemahan yang baru, tadi saya sudah bacakan, karena Allah begitu atau sangat mengasihi. Kata sangat mengasihi menunjukkan adanya derajat kualitas, derajat keberhargaan. Sangat mengasihi. Sangat mengasihi itu hanya ada di dalam Allah. Pada saat orang tua juga mengatakan kepada anak-anak, ayo nak sekolah, karena orang tua mengasihi anak-anak. Dan anak-anak juga mungkin merasakan, oh iya orang tua merasakan anak ini berespons dengan baik bahwa ada orang tua yang mengasihi mereka. Mungkin juga bapak ibu, orang tua dan juga siswa-siswi melihat juga guru-guru.
Bagaimana guru-guru mengajar juga karena sangat mengasihi. Tetapi waktu bicara sangat tentu terbatas karena itu manusia. Tetapi pada saat kita melihat Allah yang berdaulat, ada Allah yang begitu mengasihi, bahkan yang memberkati acara ini, memberkati dalam konteks dunia yang sedang kacau ini, tetap ada Allah yang mengasihi dengan kualitas yang sejati. Dan kita perlu mengamini itu. Jadi keberhargaan sekali lagi ada karena Allah dengan derajat kualitas yang diberikan, yang disampaikan. Lalu mengasihi apa? Dunia ini. Jadi waktu Allah mengasihi karena ada objek ciptaan yang terindah, yaitu manusia. Jadi pada saat bicara tentang dunia, karena ada manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Siswa-siswi yang dikasih Tuhan dan juga kita semua, kita adalah makhluk yang berharga, yang Tuhan kasihi. Tuhan Yesus tidak diutus oleh Allah Bapa untuk pergi ke planet lain karena ada alien, ada makhluk lain di atas sana. Gak ada. Tetapi diutus kepada bumi, dunia ini. Karena ada manusia yang sangat berharga, karena dicipta bergambar rupa Allah. Oleh karenanya pada saat kita tinggal di dalam dunia yang punyanya Allah, kita pun bisa melihat orang lain berharga. Tidak perlu lagi kecewa oleh karena suku, ras, agama, antar golongan. Karena kita semua sama-sama adalah berharga di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan pada saat mengasihi dunia ini dengan cara apa? Ia mengaruniakan. Kata mengaruniakan itu seperti kita memberikan pengertian memberi. Memberi oleh karena mungkin orang lain atau siswa atau siapalah begitu pantas untuk menerimanya. Tapi waktu dikatakan sehingga Allah Bapa mengaruniakan anaknya. Kata mengaruniakan itu memberi oleh karena sebenarnya yang diberi itu tidak layak. Yang diberinya tidak pantas, tidak punya kemampuan untuk bisa memperoleh apa yang akan diberikan oleh Allah. Kalau kalian juga yang siswa-siswi yang berbahagia saat ini, lulus, padahal udah mempersiapkan diri barangkali bagaimana menghadapi ujian nasional barangkali. Udah ada gambaran ketakutan, wah ujian nasional akan begini, kalau nggak lulus bagaimana barangkali. Pandemi COVID membuat kita belajar dari rumah sampai akhirnya Mas Menteri, Menteri Pendidikan mengatakan tidak ada ujian nasional, dibatalkan. Wah rasanya, wow asik, seru, ore nggak ujian. Ya itu pun tetap oleh karena karunia Tuhan, artinya sebenarnya kita tidak pantas. Kita tidak punya kemampuan, tetapi Tuhan tetap beri. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dengan berlimpah kepada kita. Itulah sebabnya kita tetap punya alasan untuk bersyukur. Karena tindakan Allah yang besar ini adalah bagian daripada cerita Allah yang mulia. Cerita Allah yang kekal. Kita mungkin hanya melihat sebagian kecil saja. Tetapi Allah bisa melihat dari perspektif yang kekal, yang begitu lengkap utuh. Sehingga Allah pun sedang menjalani narasi cerita bagi dunia ini. Bagi Anda, juga saya. Bagi kita semua. Sehingga waktu kita bicara tentang namanya kualitas, precious, pasti membutuhkan namanya waktu. Untuk menguji keberhargaan, untuk bisa menilai keberhargaan itu benar-benar berharga, membutuhkan waktu. Kita tahu Allah berada di atas waktu, melampaui waktu. Tetapi pada saat Allah mengaruniakan anaknya itu yang dari kekekalan masuk ke dalam dimensi waktu manusia yang terbatas. Dan ia tetap berdaulat. Ia tetap bisa melakukan segala hal yang Tuhan inginkan. Sekalipun dalam dunia yang terbatas dan berdosa. Dan Allah, Yesus Kristus, menang atas maut, menang atas waktu keterbatasan. Itulah sebabnya juga waktu Allah mengaruniakan, Ia jelas sekali bisa mengetahui apa akan yang terjadi. Jadi dalam kita bersyukur merasakan hari yang berbahagia ini, kita percaya ada Allah yang memelihara kita, memelihara setiap siswa-siswi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yang memelihara orang tua juga, yang bisa menjamin ketenangan daripada orang tua, bagaimana anak-anaknya bisa melanjutkan sekolah untuk menjadi apa yang Tuhan harapkan. Begitu juga guru-guru di sekolah
bisa percaya oleh karena ada Allah yang begitu mengaruniakan satu hal yang berharga. Bahwa sekolah sampai hari ini berjalan oleh karena karunia Allah. Lalu dikatakan karunianya apa? Karuniaannya yaitu anaknya yang tunggal. Kata tunggal bukan sekedar tunggal cuma satu, betul itu satu-satu. Tapi seringkali Alkitab menuliskan bahwa Yesus Kristus bukan sekedar tunggal, tapi disebutnya sulung. Sulung berarti yang pertama-tama. Angkatan 9, kelas 9 dan 12 ini juga adalah buah sulung dari sekolah SDH Lubuk Linggau. Buah sulung itu bukan karena baru sih ya kita coba-coba deh gitu ya. Lakukan ya akhirnya lulus juga ya. Diluluskan dengan corona begitu. Enggak. Tetap kita meyakini ini pun tidak kedaulatan Allah, karunia Allah menjadi buah sulung, jadi persembahan yang terbaik. Alkitab selalu mengajarkan orang Yahudi ataupun Kristen sampai saat ini bicara tentang buah sulung atau hak kesulungan itu adalah hal yang terbaik, bukan coba-coba, bukan tumbal, bukan, tetapi betul yang terbaik. Jadi bersyukur untuk kalian semua yang saat ini wisuda. Kau adalah persembahan sulung dari sekolah ini, satu persembahan yang terbaik oleh karena Tuhan beranugerah. Lalu berikutnya frasa yang berikutnya, sehingga siapapun, dikatakan hingga siapapun itu memberikan arti kepada kita ada kesempatan yang terbuka bagi setiap orang percaya. Ada kesempatan yang bisa berlaku bagi orang siapapun pada saat melihat pekerjaan tangan Tuhan. Pada saat melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan berdaulat menyatakan kehendak-Nya. Setiap orang bisa melihat bahwa betul ada Tuhan yang hidup. Betul ada Tuhan yang berdaulat. Betul ada Tuhan yang penuh dengan kasih. Sehingga percaya kepadanya merupakan satu kesederhanaan yang dituntut Tuhan yang kita juga sampaikan. Yaitu percaya kepadanya. Kita perlu percaya. Lulusan-lulusan saat ini pun perlu percaya ada Tuhan yang memelihara hidup. Bapak Ibu guru pun pasti percaya bahwa ada Tuhan yang memelihara sekolah ini. Orang tua juga perlu percaya ada Tuhan yang memelihara kehidupan Bapak Ibu sekalian, anak-anaknya, dan juga pekerjaan, juga dunia ini. Kisah Tuhan belum selesai. Kisah Tuhan masih berlangsung. Sehingga kita perlu bersyukur, kita perlu terus percaya, meyakini ada Tuhan yang hidup dan memberikan yang terbaik buat kita, sehingga kita pun bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sehingga akhirnya tujuan akhir daripada apa yang Tuhan berikan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Itu artinya apa? Adanya kepastian dan aset yang terbesar. Hidup kekal menunjukkan adanya nilai yang lebih berharga dibandingkan sekedar kita lulus dengan nilai mungkin 10 banyak di dalam rapot kita, ijazah kita, atau dengan nilai-nilai kekayaan, atau dengan nilai-nilai prestasi sekolah, piala berjajar di mana-mana, atau akreditasi sekolah dapat nilai yang bagus A. Tapi memang bukan berarti itu tidak berharga. Memang itu berharga, memang itu diperlukan. Tetapi pada saat ada nilai kekekalan, itu jauh lebih berharga. Karena firman Tuhan pun mengajarkan di dalam Matius, daripada Tuhan Yesus Kristus, kumpulkanlah harta yang di surga, bukan yang di bumi ini. Kenapa? Karena yang di bumi ini mudah rusak, mudah hilang, mudah dirampok. Tapi kumpulkan harta yang di surga itu apa? Yaitu bicara tentang perspektif dari Allah yang kita hidupi. Bagaimana miskin di hadapan Tuhan. Bagaimana berduka cita. Bagaimana kita berbelas kasih. Bagaimana kita menunjukkan kemurahan. Bagaimana kita menunjukkan kesucian hidup. Dan seterusnya. Itulah nilai-nilai kekal. Pertanyaan terakhir kita buat kita renungkan di hari yang berbahagia ini. Khususnya untuk angkatan kelas 9 dan 12, angkatan lulusan 2020 ini. Apakah keberhargaanmu kau sudah dasari kepada Allah yang adalah kasih, Allah yang berharga, Kristus yang berharga. In you, di dalam Kristus, di dalam hidup kita pun, di dalam hidup kalian pun ada Kristus yang sangat berharga, yang bernilai kekal,
Sehingga kelulusan yang dirayakan dan diadakan secara online ini pun tetap penuh syukur dan penuh makna. Bukan karena nilai-nilai yang disampaikan oleh teman-teman dari sekolah lain, atau cerita-cerita dari orang tua tentang masa lalunya, atau dari guru-guru tentang masa lalunya mereka lulus. Bukan. Tapi bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup. Juga pada orang tua yang dikasih Tuhan, bersyukur. Melalui sekolah ini, Tuhan menyatakan kehendak-Nya buat anak-anak Bapak Ibu sekalian. Juga bagi Bapak Ibu guru sekalian, kepala sekolah yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau ada visi yang Tuhan nyatakan kepada yayasan, adalah visi yang bernilai kekal, yang bukan main-main atau dikerjakan dengan sembarangan. Karena adalah situ keberhargaannya, karena di dalam Kristus kekekalan itu terjadi. Selamat buat siswa-siswi yang berbahagia di wisuda saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya keberhargaan itu bukan bergantung kepada diri kami, perspektif diri kami, tapi semata-mata di dalam Allah, di dalam Kristus yang sungguh amat bernilai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami semua. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengarahkan kehidupan kami, terkhusus untuk siswa-siswi yang berbahagia saat ini di dalam menapaki hari yang selanjutnya. Juga bersyukur untuk setiap orang tua yang merasakan sukacita oleh karena Tuhan memelihara akan anak-anak. Juga bersyukur untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah serta sekolah di sini yang sudah melaksanakan panggilan Tuhan dengan baik. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati. Demi Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Junius. Menyanyikan lagu Find Us Faithful.
Hadirin sekalian, saat ini kita akan memasuki inaugurasi murid lulusan. Dimohon untuk tetap mengikuti seremoni kelulusan dengan hikmat. Orang tua dan murid-murid lulusan kelas 9 dimohon untuk berdiri. Kepada orang tua, dipersilakan untuk menyematkan medali dan menyerahkan sertifikat kelulusan.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Tuhan menyediakan masa depan yang indah untukmu. Rancangannya tak pernah gagal. Percayalah kepadanya, maka Ia akan selalu memegang tanganmu. Percaya hatimu, lupakan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, Semesta akan bantu. merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru. Batasanku jadi kelebihanku. Jadi kekuatanku, keistimewaanku. Tak dapat terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, Semesta akan bantu. merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti peluru.
Anak-anak, bersyukur untuk hari yang indah ini. Hasil dari perjuangan kalian terlihat nyata hari ini. Anak-anak, petik dan teladani setiap pembelajaran berharga yang kalian dapatkan di sini. Jangan takut, jangan khawatir untuk masa depan kalian. Tuhan akan menyediakan lebih dari yang kalian bayangkan, jauh melampaui dari segala sesuatu yang dapat kita mengerti. God will provide strength for the journey, bread for the morning, and shelter for the night. God will provide hope for the weary. God will sustain me all the days of my life. God will provide strength for the journey, bread for the morning, and shelter for the night. God will provide
dan murid-murid lulusan kelas 12 dimohon untuk berdiri. Kepada orang tua dipersilakan untuk menyematkan medali dan menyerahkan sertifikat kelulusan. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Sambutan dari murid-murid lulusan yang diwakili oleh Keira Lee dan Franz Hesket Limousin. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih menyertai kita dan masih memberikan kita kesehatan sampai pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Wiji selaku Kepala Sekolah, Pak Haris selaku Sekretari, Bapak dan Ibu Guru serta staf, adik-adik kelas saya dan juga kakak-kakak kelas saya, dan tentunya teman-teman seperjuangan yang sangat saya kasihi. Nama saya Kerali dan saya di sini untuk mewakili kelas 9 pada kelulusan SMP ini. Tidak terasa 3 tahun sudah berlalu. Suka dan duka kami jalani bersama selama masih sama di sekolah ini. Dan kami akan meninggalkan bangku sekolah jenjang SMP ini. Pada kesempatan kali ini, mewakili kelas 9, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wiji sebagai pemimpin sekolah dan juga Pak Haris, Bapak dan Ibu Guru yang telah secara tulus membimbing kami sampai pada saat ini. Yang telah secara tulus mau membimbing kami untuk menjadi lebih baik lagi. Yang telah membimbing kami agar kami dapat menyelesaikan tugas kami selama 3 tahun di SMP ini. Selama 3 tahun, Bapak dan Ibu Guru mengajarkan kami banyak hal yang bermanfaat. Kami juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kami kepada orang tua kami yang dengan tulus membimbing dan membesarkan kami, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan sampai pada saat ini. Ingin rasanya mengulang kembali, menjalani hari-hari seperti dulu lagi. Tertawa bersama, bercanda bersama, menangis bersama, dan menyelesaikan masalah secara bersama. Banyak sekali pengalaman baru yang kami dapatkan selama kami berada di sini. Banyak sekali momen-momen yang tidak terlupakan, mulai dari acara-acara yang dilakukan seperti retret, perayaan Paskah, perayaan Natal, dan juga lainnya. Semua itu sungguh berkesan bagi kami semua. Banyak sekali ilmu dan hal baru yang kami dapatkan sejak kami pertama kali menginjak tempat ini. Sangat tidak terlupakan hari pertama di mana kami menginjakkan kaki kami di sini. Di mana kami semua masih gugup dan masih malu. Dan tidak disangka setelah 1 minggu kami menjadi nyaman dengan satu sama lain.
Setiap masalah pun kami runggingkan secara bersama. Pembelajaran pun terasa lebih menyenangkan jika dilakukan secara bersama. Dan sebentar lagi, kami akan meneruskan pendidikan kami ke tahap yang selanjutnya, dan ada saatnya di mana kami harus berpisah dengan beberapa teman seperjuangan kami. Kami percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik, dan rencananya yaitu adalah untuk mengumpulkan kami semua di tempat ini, di kelas 9 ini. Tuhan telah membantu dan memberkati kami semua sehingga kami dapat lulus. Selama 3 tahun ini, Tuhan selalu ada untuk kami semua, baik dalam suka maupun duka. Kami dapat bertumbuh bersama, baik dalam iman maupun karakter. Kami bangga bisa menjadi bagian dari sekolah ini. Kami sangat senang dapat saling membantu. Banyak hal yang terjadi selama kami berada di sekolah ini, di mana kami terlibat dalam suatu permasalahan yang akhirnya dapat kami selesaikan secara bersama. Dan dari kesalahan kami itulah kami dapat belajar dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kami dapat berubah, dan hal itu pun menjadi batu loncatan bagi kami agar menjadi orang yang lebih baik lagi, baik bagi diri kami sendiri dan juga orang-orang di sekitar kami. Dan kami pun dapat menjadi lebih baik dalam bertindak serta berpikir. Dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab bagi diri sendiri maupun bagi kelompok kami. Dan tentunya menjadi orang yang lebih taat kepada Tuhan. Kami sadar bahwa selama 3 tahun kami berada di sini, kami sering melakukan hal-hal yang seringkali menyakiti hati dan Bapak Ibu guru sekalian. Sehingga pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Semoga Bapak dan Ibu guru bersedia memaafkan kami. Kami tahu bahwa perjalanan kami masih sangat panjang. Kami akan terus belajar agar kami dapat lebih mengenal kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Kami akan terus berusaha dan meraih cita-cita kami dengan disertai doa. Percayalah, tanpa jasa dan doa Bapak serta Ibu guru, kami tidak akan bisa sampai di sini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata dan salah bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kepada yang terhormat Ibu Wiji sebagai Kepala Sekolah Dian Harapan, Pak Haris sebagai CCTV, Pak Alvin sebagai Wali Kelas, Bapak Ibu Guru dan orang tua, serta teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ini. Saya berdiri di sini untuk menyampaikan kesan dan pesan saya selama bersekolah di sini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Bapak, Ibu guru, dan orang tua yang telah membimbing saya dan mendukung saya bersekolah di sini dengan baik. Tanpa dukungan dan bimbingan Bapak Ibu guru serta orang tua, tentu akan sulit bagi kami melewati proses belajar dengan baik hingga saat ini. Selama saya bersekolah di sini, banyak hal baru dan tak terlupakan yang saya alami secara pribadi maupun bersama-sama. Acara demi acara kami laksanakan dengan sukacita seperti retreat, Natal, Bukuit, dan sebagainya. Kegiatan elektif pun sangat membantu pengembangan bakat dan meningkatkan kreativitas siswa sesuai dengan elektif yang dipilihnya. Salah satu hal yang paling berkesan menurut saya adalah saat retreat. Karena itu adalah pertama kalinya saya mengikuti kegiatan bersama murid satu sekolah yang beberapa dari murid tersebut saya belum kenal, terutama adik kelas 7 yang dimana sekarang sudah kelas 9 dan guru-guru yang belum saya kenal juga. Melalui kegiatan tersebut, kami dapat saling berbagi pengalaman, sharing, dan saling mengenal satu sama lain
agar dapat lebih mempercayai satu sama lain. Tentu saja semua acara dan kegiatan belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik dengan adanya campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kita. Di sekolah ini, kami tidak hanya belajar untuk memahami sesuatu dan mengembangkan kreativitas, tapi kami juga diajarkan untuk membangun sebuah pribadi yang lebih beriman dan memiliki karakter yang lebih baik ke depannya. Untuk Bapak Ibu guru yang telah bersabar mengajar kami dan orang tua yang telah tulus mendukung kami, jika ada perbuatan kami yang tidak berkenan atau ada kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami murid-murid lulusan ini berkomitmen tetap terus belajar dalam hidup. Kami akan berusaha menyelesaikan banyak rintangan yang ada di depan kami. Tentu, tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dengan campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kita apapun keadaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara-mutiara selamat pagi Abah, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Abah, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih Papa Mama telah mengasihi kami sampai saat ini. Kami mengasihi kalian. Terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima
Terima kasih untuk keluarga yang indah, ku temukan kasih Allah dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk ucapan syukur murid-murid kelas lulusan, mereka akan memberikan cenderamata kepada orang tua masing-masing. Mereka bersyukur untuk orang tua yang mereka miliki saat ini, orang tua dan keluarga yang mendukung mereka hingga saat ini. Semua karena kasih Tuhan Allah, dan semua ini adalah harta yang paling berharga. Sambutan orang tua murid lulusan yang diwakili oleh Bapak Fetsin Hank, orang tua dari Vanessa, Claravia, dan Vincent Orlando. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai wakil orang tua murid lulusan Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan. Dalam situasi pandemi ini, kita masih dapat melaksanakan kelulusan murid-murid Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau walaupun melalui media online. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau, guru-guru, semua yang terlibat dalam proses pembelajaran ini, serta murid-murid semua yang kami banggakan. Terima kasih kepada Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau yang telah mengikut sertakan kami orang tua sebagai partner dalam proses pembelajaran ini. Atas kerja keras guru-guru dan murid-murid Sekolah Dian Harapan dapat mengikuti berbagai event perlombaan dengan hasil yang bisa dibanggakan. Untuk itu, kami orang tua merasa bangga bisa menyekolahkan anak-anak kami di Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau ini. Pesan-pesan saya kepada murid-murid semua, teruslah belajar dengan rajin dan jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat negatif. Tidak lupa kami selalu mendoakan semua guru-guru dalam keadaan sehat, serta teruslah berkarya. Selamat kepada semua murid-murid lulusan yang kami banggakan. Semoga tercapai apa yang dicita-citakan. Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita telah sampai pada penghujung acara.
Dan untuk menutup seremoni kelulusan murid-murid SMP SMA Sekolah Dian Harapan Lubuk Linggau, kami mengundang Bapak Alvin Parhumuan Sebastian untuk menutup dalam doa. Kepada Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, untuk menutup acara graduation kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan acara graduation untuk siswa-siswi kelas 9 SMP dan siswa-siswi kelas 12 SMA. Kami bersyukur ya Bapak untuk setiap waktu dan kesempatan, dan juga untuk setiap fasilitas yang boleh kami gunakan, sehingga acara graduation pada hari ini dapat berlangsung dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa semuanya itu boleh terjadi hanya karena anugerah daripada Engkau. Bapak yang baik, kami menyerahkan ya Bapak untuk setiap anak-anak kami yang boleh melangsungkan graduation pada hari ini. Berkati mereka selalu ya Bapak di dalam mereka menapaki pada jenjang pendidikan yang berikutnya. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat terus menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua ya Bapak yang senantiasa mendampingi dan juga membimbing mereka. Kiranya Kau berikan kemampuan kepada mereka untuk terus dapat memandu dan juga membimbing anak-anak mereka sesuai dengan kebenaran firman. Ya Bapak, kami akan menutup acara graduation pada hari ini. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai kami dalam kami melaksanakan segala tugas kami. Inilah doa kami Bapa yang kami punya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hadirin sekalian, orang tua dan murid-murid lulusan dipersilahkan untuk mengabadikan momen ini dalam bentuk foto. Dimulai dari pengambilan gambar dari murid lulusan yang dilanjutkan dengan pengambilan gambar murid lulusan bersama orang tua. Puji-pujian dan nyanyian syukur bergema alunan cakrawala. Siang dan malam pun sorak tak henti, Kau Tuhan tak datang dingin.
kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Dengan anugerah dan kasih Allah, mari kita lukiskan kisahnya yang agung bagi dunia dengan berakar dan berbuah bagi kemuliaannya. To God be the glory. Telah ku temukan keselamatan, anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku. Kau telah mati dan bangkit mengalahkan maut dan berikanku Kristus hidup di dalamku dan aku hidup di dalam-Mu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatan-Mu, mulialah karya salib-Mu. Serahkan segenap